Licung lai tang hai sang lai tang lai. Emang kamu tahu aku punya anak? Tahu kan, anakmu kan cantik juga. Namanya siapa? Siapa? Solihin. Apa? Soalnya Teddy and the Bear. Saya Teddy-nya ini bear-nya. Buat apa aku bekerja kalau tidak punya wanita? Kamu kenapa kok tiba-tiba sedih? Kamu mending gaji basic. Kenapa lagi nih? Hai guys, jumpa lagi dengan aku Yani Kim di Bincang-Bincang bersama emaknya Embi. Oh iya, sudah lama kita nggak ada vlog yang namanya ngobrol-ngobrol santai seperti dulu. Dulu kan aku pernah bikin kayak ya mirip-mirip podcast gitu ya. Nah berhubung akhir-akhir ini aku jarang nge-vlog, nggak ada salahnya setiap aku ketemu sama teman, aku bikin vlog kayak ya ngobrol-ngobrol santai, tanya jawab sekitar Korea aja. Kebetulan aku lagi jalan sama teman-teman pekerja Indonesia yang kerja di Korea. Kan banyak juga di antara follower teman-teman onlineku, kalau misalnya aku live tuh suka banyak yang nanya gimana sih caranya kerja ke Korea. Padahal aku udah sering banget menjelaskan ke kalian semua bahwa cara kerja ke Korea begini loh, biayanya kurang lebih segini loh, tapi tetap aja kan ada lagi yang nanya, ada lagi yang nanya. Nah berhubung namanya peraturan itu selalu update setiap tahunnya, siapa tahu udah berubah. Aku kebetulan sekarang datang sama dua teman pekerja Indonesia, yang satu udah agak lama dan yang satu itu baru. Jadi kita bisa tanya tentang ya tata cara yang udah lama bagaimana, terus yang baru datang itu bagaimana, kira-kira ada perbedaan apa enggak. Ya, awalnya dia tuh datang gimana, dia tuh biayanya berapa, cara kesininya tuh bagaimana. Pasti banyak dong teman-teman yang pengen kerja juga kan kesini, terus penasaran gimana kalau kita tanyain langsung ke dua temenku ini tuh rada-rada, lihat ya mukanya. Yang satu pecicilan, yang satu kayaknya serius banget. Yang satu tuh nggak tahu serius apa, nggak tahu dia tuh lagi deg-degan, takut ditanya hal-hal yang aneh atau gimana. Ya aku agak susah loh ngundang dia untuk nanya-nanya kayak gini. Wah persyaratannya, wah aku harus datang dulu, terus harus live bareng dulu di TikTok, terus harus PK dulu, harus kalah dulu, harus koprol dulu, kalau kalah macem-macem deh pokoknya. PK itu artinya kayak lagi challenge di TikTok itu, aku harus bantu ngirim singa, ngirim ulet, ngirim cacing ke dia, gift maksudnya. Kita langsung saja tanya ke dua temanku ini, tapi sebelum tanya, kita coba perkenalan dulu ya. Oke. Perkenalan dulu deh. Kamu dulu. Coba perkenalin dulu. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa tubuh juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Licung lai tang hai sang lai tang lai. Oke, nama saya Roy Kurniawan, asli Kediri. Ya. Terus Vlog usia aku. 30 tahun, masih jomblo ya. Dicatat jomblo, terus belum pernah nikah gitu aja, simple. Roy, oke. Mas Roy. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Ainur Rohim, AR Grobogan ya. Saya berasal dari Grobogan, umur 24 tahun. Grobogan itu daerah Jomblo. mana sih? Jomblo? Jawa Tengah, dekat Semarang Kak. Oh, Grobogan, Jawa Tengah. Jomblo. Jomblo. Jomblo ya. Kenapa harus ditekankan kata jomblo? Ya kita capek Kak sendirian terus. Buat apa aku bekerja kalau tidak punya wanita? Ya. Savage. Ini dua-duanya menekankan kata jomblonya ya. Kayak mereka promosi dirinya, siapa tahu dapat jodoh lewat vlog aku gitu. Yes. Oh, Tapi nanti ditulis ya IG kita sama TikTok kita ya. ya baik. Perkenalannya udah ya. Yang satu namanya Mas Roy, yang satu Mas Ainur. Mas Roy sama Mas Ainur. Wah, Bukan kakak adik. bukan kakak adik ya? Bukan adik. Kakak Tapi adik. banyak yang Kok bilang tahu sih mirip. aku bakal mau nanya itu? Nah sebelum kamu nanya, aku pertanyaan dulu. Gue kok kesannya kayak malu ya punya kakak saya. Ya memang malu. Kalian cukup cari aja Roy Kurniawan sama Ainur, udah siapa Ainur lagi? Rohim. Di Korea ini nggak ada namanya dua orang itu yang kalau live itu 24 jam aja kurang. Oke, aku kebetulan nih Mas pengen banget nanya-nanya kan tentang, ya kalian kan kebetulan di Korea kerja ya.
Ya banyak teman-teman online aku tuh yang nanya-nanya juga gimana caranya kerja ke Korea. Kebetulan kan Mas Roy kayaknya udah lama ya di sini. Mas Roy di sini udah berapa lama sih? Aku di Korea sekitar 9 tahun. Udah lumayan lama. Soalnya aku 2 kali kontrak. Oh 2 kali kontrak. Udah mau 9 tahun ya? Ya, insya Allah tahun depan pulang nikah kalau ada yang mau sih. Nikah syarat utamanya kalian tahu nggak sih? Apa? Selain yang paling utama? Kaya? Enggak dong. Oh enggak. Harus ada pasangannya dulu. Itu bener. Iya kan? Makanya buat yang masih jomblo, ya nanti pas di Instagram sama TikTok nanti dicatat. Boleh. Ya kemarin yang neneknya temen udah jadi. Ya, bilang promosi. Kalau Mas Ainur sendiri? Aku Udah berapa lama? di Korea baru 1 tahun. 1 tahun kemarin, Serius? bener. 1 tahun kemarin 19 Juli. Aku rasa kalau ngeliat aura itu kayak udah berabad-abad Ya, ya? kamu kan tahu sendiri kan aku gampang naik daun kan. Daripada yang 9 tahun ini ya kan. Tapi followernya punya kan siapa? Masih kamu. Serius baru Iya setahun? baru setahun. Itulah jaket kuning ya. Ya jaket kuning. Jaket kuning itu. Kalau jaket warna apa? Kalau aku itu jaketnya ungu tuh kayaknya. Gak punya jaket kan? Punya. Jaket Tapi warnanya ungu itu kalau Jogja. jaket tuh zaman dulu itu jelek. Bentuknya kalau sekarang kan gaul loh. Emang ada arti sendiri ya dari warna-warna jaket? Kayaknya ada ya. Ada. Apa tuh? Intinya kalau jaket Emang warnanya ada apa aja sih? biru itu senior, kalau jaket kuning junior. Oh, jadi ada gap nih ceritanya? Iya. Iya. Oh, berarti sekarang biru dan kuning nih? Iya. Iya. Tapi aku tidak merasa kalau dia seniorku. Ya. Ada. Aku malah mikirnya kalian adik kakak loh. Gak mau aku kak. Saya juga nggak mau. Ya aku kan gak mau dulu. Bukan. Kayaknya salah ngomong nih aku. Ya udah, kalau nggak mau. Kalau adik kakak sama aku, Oh mau sekali. Kalau kamu mau adik kakak, aku lo mau jadi pasangan. Menantumu kak. oh menantu. Emang kamu tahu aku punya anak? Tahu kan, anakmu kan cantik juga. Namanya siapa? Siapa? Solikin. Solikin. Sama Sonbin. Tuh nama aja kamu nggak bisa nyebut Embin. gimana mau jadi menantuku. Subin. Subin. Subin sama Embi. Ya betul. Tapi masalahnya, iya cantik, masalahnya dia mau nggak sama kamu. Masalahnya cuma itu. Iya juga sih. Kalau nggak dapat anaknya ya ibunya lah. Pabriknya langsung ya. Lapor. Oke, sebelum kalian ke Korea pasti ada istilah yang namanya proses untuk datang ke Korea ya. Prosesnya itu awalnya gimana, Mas? Aku dengar sih harus belajar bahasa Korea dulu, tes dulu kan. Iya benar. Kalau proses ke Korea itu yang penting kan kita belajar bahasa Korea dulu, terus ujian. Kalau ujian lulus kan itu kesempatan ke Korea kan ada gitu loh kan. Tapi kalau misalnya nggak lulus ya mohon maaf kita harus Ngulang lagi ya. ngulang Tapi lagi. belajarnya itu harus ngulang lagi nggak? Kalau belajarnya tergantung dari kita masing-masing sih. Kan ada yang biasanya 3 bulan, ada yang setengah tahun, ada yang Berarti kalau nggak lulus ya dia bisa ngikutin lagi di tes selanjutnya, Iya, benar. tanpa harus ngikut LPK lagi juga bisa. Benar. Oh, Mas juga sama lewat LPK. Iya, aku lewat LPK. Aku Berapa? belajarnya 7 bulan. 7 bulan, 3 sama 7 bulan ya belajarnya. Berarti yang senior sama yang baru banget nih ya. Berarti kan kita bisa nanya nih awal mereka datang ke Korea itu zamannya 9 tahun yang lalu gimana sama yang baru 1 tahun gimana. Kira-kira proses waktu ke Korea itu kalian sama nggak sih? kayaknya sih beda ya. Kalau yang waktu zamanku dulu itu agak lebih gampang gitu kayaknya. Lebih Kayak- gampangnya? Kayak dulu itu kayak cuma kita belajar dulu, terus ujian, lulus, ngurusi berkas-berkas udah. Kalau sekarang kayaknya ada kayak tes skill gitu-gitu. Oh iya? Iya. Betul nggak Mas? Betul banget. Tes skillnya maksudnya? Tes skill itu kayak nata balok, terus bau, tuh sumpah ribet banget. Serius? Ini gue beneran? Iya, Iya, beneran. itu beneran. Oh iya? Iya. Berarti setahu aku kan kalau mau ke Korea ya udah pasti harus belajar bahasa Korea kan. Terus udah itu habis udah belajar, terus kalau misalnya ada tes untuk penerimaan kuota ke Korea kan tes IPS dulu kan. Berarti selain tes bahasa Korea itu sekarang udah ditambah tes skill dulu. Iya. Ini nggak ngada-ngada kan? Bener. Bener. Tes skill. Belum itu interview. Oh. Berarti yang pertama belajar bahasa Korea, terus Ujian. ujian,
tes skill, sama interview. Oh 4 itu. Ini yang terbaru ya berarti ya. Iya. Kalau dulu cuma nggak ada tes skill aja. Iya, benar. Belajar bahasa Korea. Kalian lewat apa kalau sambil belajar bahasa Korea? Kalau saya dulu sih LPK sih. Untuk saat ini kan kayak ada lembaga pembelajaran itu loh. Jadi kita bisa sekolah daftar di situ ya sekitar semau kita 1 bulan. Kalau yang aku kan termasuk cerdas ya. Dulu aku cuma 3 bulan itu langsung lulus. Oh ya. Terus maksudmu aku 7 bulan. Yo, aku 7 bulan toh. Iya. Ya kan itu bisa. Ya kan itu prosesnya sekarang, jangan kau sama kabinetnya dulu. Bukan masalah dulu kamu 3 bulan terus kamu orang pintar bukan seperti itu. Lo nggak mau tahu ya di berantem. Aku dari sekolah itu selalu dapat peringkat dari dulu. Aku juga loh, kamu jangan seperti itu. Aku kan nggak ngomong kamu bodoh. Kan memang aku bilang aku cerdas gitu loh. Malah maaf ya kak ya. Soalnya nggak apa-apa, kita kalau nggak berdua itu kayak itu apa namanya Teddy and the Bear. Saya Teddy-nya ini Bear-nya. Apa itu? Kok Teddy and the Bear apa? Tom and Jerry. Oh, Tom and Jerry. Salah. By the way, berarti dua-duanya lewat LPK ya. LPK itu singkatan dari apa sih? Lembaga Pelatihan kerja. Lembaga Pelatihan Kerja. Kerja. Oke. Itu gratis apa bayar sih? Bayar. Bayar. Kan bukan punya keluarga kita. Iya juga. Ya tapi kalian nggak satu kampung kan? Bukan. Beda. LPK. Berarti setiap daerah ada LPK dong? Kayaknya sekarang sih ada sih banyak banget. Kan peminatnya yang ke Korea itu banyak banget ya. Jadi hampir tiap kota itu kayaknya ada. Pasti ada. Itu ada target nggak sih harus berapa bulan belajar di situ? Ada dong. Ya kita tanya LPK itu pasti butuh biaya kan karena katanya LPK bukan punya keluarga kalian. Kalian kan generasi kerja keras kan, pekerja keras bukan Iya. generasi pewaris kan. Pasti. Ya. Kalau sekolahnya aja tuh Kalau berapa? aku dulu itu sekitar 2-3 jutaan itu 2-3 juta 3 bulan. Aku 5 juta. 5 juta kok Sampai 5 juta. Itu belajar saja ya sampai lulus. Belum usul-usul. Loh, LPK kan memang tugasnya lembaga pendidikan kerja ya udah bahasa aja. Emang dia punya andil apa aja selain itu? Iya. Ya kayak ngurusin berkas kalau Ngurusin kita berkas. pengen santai, pengen kayak lebih santai itu bisa membantu juga. Tapi ada biaya lagi tambahan. Ada biaya lagi. Sebenarnya sih lebih irit kalau kita mandiri kan. Tapi Iya. kan Cuma kadang kan agak ribet terus kita malas ngurusin. Jadi kita ambil yang Terima jadi lah ya. Terima jadi kita kasih uang ke dia. Itu biasanya ini belajar doang misalnya 3-5 juta kan. Itu berarti setiap LPK nggak ada ini ya? Nggak ada kayak ya udah dipatok tuh harganya segini nggak tuh ada. beda-beda Kayaknya gitu. beda-beda tergantung lama enggaknya belajarnya itu loh kan. Sama tergantung LPK juga sih. Tapi LPK nggak menjamin kan kamu pasti lulus dan datang Enggak ke dong. Korea Itu balik lagi ke kita kan. Kalau kita LPK-nya udah berusaha semaksimal ngajarin seperti ini tapi kalau kita tetap Ya, nggak bisa. nggak bisa ya Nggak lulus ya nggak lulus. Nggak lulus. Soalnya kan aku suka ya lihat kayak iklan-iklan gitu, kayak seakan-akan LPK itu menjamin kalian tuh datang sampai langsung ke Korea. Bahkan ada yang suka DM ke aku katanya, Kak ini LPK ini amanah apa enggak ya Kak? Soalnya dengan uang segini katanya dia udah bisa menjamin bakal datang ke Korea. Dan aku selalu bilang sih ya, entah ini benar apa enggak, ini menurut aku aja bahwa LPK itu ibaratnya orang tur ke Korea, dia tuh guide. Ya kan, kayak guide-nya. Guide ini tidak menjamin orang itu misalnya lost doll aja di Korea, misalnya tidak terjadi apapun. Ya kan, dia hanya ngasih jalan gimana caranya datang ke istana. Dan sama aja kan LPG juga kayak ngasih jalan kan, nge-guide kalian kalau mau ngurusin berkas-berkas begini, ini begini gitu kan. Gak ada istilah ngejamin kan. ya kalau seharusnya sih seperti itu memang. Seharusnya di situ ya. Kalau misalnya ada yang kayak gitu berarti Hanya promosi. hanya promosi. Untuk menarik. Ya. Iya, pinter ya dia, Pinter, takut iya. ke band sama. Padahal gue udah pancing loh guys. Kamu di LPK mana mas? Daerah mana? Di desa saya Kediri. Masih ada nggak LPK ya? Kan udah 9 tahun. Alhamdulillah sekarang udah tutup bangkrut ya. Tapi saya nggak tahu karena apa ya tutupnya Itu ya. karena terakhir muridnya ini. Mungkin. Ya. Itu pasti. Apa bayarnya terlalu murah? Soalnya dulu saya juga hutang kan nyicil bayarnya. Izin tapi nggak sampai lunas. Lunas. Lunas tapi jangka lama. Iya. Itu benar. Mungkin salah satu Bangkrut ya. alasannya. Jangan ditiru ya teman-teman. Nah, kalau Mas
Mas sendiri? Kalau aku dulu LPK aku di daerah Demak. Tapi aku orang Grobogan. Orang Grobogan, tapi deket kan rumahku perbatasan Demak Grobogan kan. Cuma dari Grobogan beberapa menit doang. Itu. Tapi LPK masih ada kan? Masih ada malah 2 cabang. Oh ya. Tambah rame. Tambah rame. Gara-gara aku. Mau nyebutin nggak? Mau nyebutin nggak LPK-nya di mana? Mau di endorse nggak? Nanti aja ya. Nanti aja Tunggu ya. di endorse ya. Nanti tunggu ini saja. Iya. Oke. Kalau LPK aku yang nonton pengen dibuka lagi juga silakan saya promosiin ya. Pinter ya mereka. Endorse Mas Roy atau Mas siapa Mas Ainur atau ya bisa jadi lewat aku juga. Tapi kalau lewat dia yo, tamunya harus kita yo. Ya iya, tenang. Enak aja tamunya orang lain ya. Bukan kita yang Nah, untuk total keseluruhannya sendiri loh. Kalau- Dari proses sampai dia bisa terbang ke Korea. Kalau aku total keseluruhan sekitar biaya 25 juta. Itu udah include sama semuanya. sampai ya semua sampai tiket pesawat. Pokoknya beres sampai di sini. Sampai tiket pesawat. Kurang lebih loh ya seingatku ya Kak ya. Pokoknya sekitar kisaran itu 25 juta. 25 juta. Kalau Mas Ainul? Aku dulu dari belajar sampai lulus ya 35 sampai 40 juta. 35 sampai 40. Itu sama tiket pesawatnya ya. Oh iya. Tapi enaknya sekarang Kak, itu kan kayak bank itu nyediain pinjaman kan Iya, dengan bunga yang rendah. Kalau waktu zaman itu malah nggak ada. Nggak ada pokoknya. Ya kita usaha sendiri. Usaha sendiri Ya mau entah renter nih, iya, entah jual tanah oh. gitu kan. Apa jual tanah tetangga lah atau Ya. apa maling motor lah, yang penting itu kita harus usaha sendiri. Paling ngotor. Iya, Sama jual diri. Aku jual diri nggak lah. Udah laku. 25 9 tahun yang lalu, yang baru setahun 35 sampai 40. 35. Tapi sekarang juga ada nganu loh. Katanya ya. Ada impian dari pemerintah Indonesia. Oh, wacana kayak rencana dari gitu. rencana itu. Dari Karena untuk seluruh para pejuang devisa. soal biaya terbang itu akan digratiskan. Oh ya. Iya. Itu impiannya. Impian. Baru wacana lah ya, Wacana. belum ketok palu lah ya. Semoga aja kan. Biar Semoga. mempermudah pemuda-pemuda yang di negara kita Bisa. bisa bekerja. Amin ya, semoga ini nggak Amin. wacananya dijabah ya, terlaksana. Kalau benar kan makin banyak nggak sih yang mau pindah ke Korea? Benar. Sekarang aja peminatnya banyak banget. Padahal dengan modal sendiri ya. Banyak juga yang ketipu, malah aja tetap aja nggak kapok ya. Iya. Tetap aja berusaha untuk Karena dapat. jangan mudah terpancing. Kalau Promosi, ada promosi. Kamu bayar segini langsung terbang. Oh, tidak bisa. Semua ada proses dan prosedurnya. Pokoknya intinya kalau uang masih sekitar under 40 juta itu masih wajar ya. Tapi kalau udah ngelebihin itu kayaknya kayak udah nggak wajar ya. Perlu dicam gitu ya. Perlu hati-hati buat teman-teman juga. Dan aku mau ngasih tahu juga buat teman-teman bahwa batas maksimal datang ke Korea itu untuk kerja dengan visa non profesional atau E9 itu 39 tahun ya. Itu dimulai dari pendaftaran ya kalau nggak salah ya. 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 Apa-apa Terus boleh. untuk graduation-nya kayak pendidikan minimal Minimal SMP. SMP. Jadi kalaupun dia mau SMP ke, SMA ke, STM ke, S1, S2, S3 harus Esteller. esteller ke ya. Estel. Kalau dia ngajuinnya untuk kerja di Korea dengan visa non profesional, ya dia tetap gajinya sama dengan pekerjaan yang jenisnya juga sama, 3 jenis kan. Iya. Manufacturing atau pabrik, terus satu lagi kayak fishing atau nelayan dan ya pokoknya kerja di perlautan, sama satu lagi itu kayak perkebunan, pertanian dan segala macamnya. Itu yang perkebunan pertanian ini rencana lagi mau dibuka. Mau dibuka lagi? Kayak lagi dulu pernah ada terus nggak ada. Enggak, kalau itu konstruksi yang nggak ada, udah dihilangin. Oh, Enggak, perkebunan juga nggak ada. dihilangin loh. Cuma 2 sekarang. Tapi besok mau dibuka lagi. Oh, mau dibuka lagi. Dan Emang dengar kesempatan sih gitu. katanya kesempatan untuk jenis pekerjaannya udah semakin banyak. Katanya ya, walaupun belum ketuk palu, itu desas-desusnya bisa kerja di restoran, di kafe dan segala. Nggak tahu ya prosedurnya seperti apa, atau bisa part time setelah kerja utama, aku nggak tahu. Tapi yang jelas sudah ada wacana seperti itu dari pemerintah Korea. Kita doain aja deh ya, biar teman-teman di Korea itu semakin rajin kerjanya, nggak kelayaban dulu, bisa ngumpulin duit dan bisa kaya sampai Indonesia sesuai dengan niat awal nyenengin keluarga. Kita akan Jangan.
untuk pertanyaan selanjutnya ini yang paling penting loh. Ini yang paling penting loh. Sekarang zamannya sosmed, dari zamannya Facebook ada, Instagram ada, sekarang menuju ke TikTok, ya kan? TikTok ya. Banyak banget tenaga kerja Indonesia, even nih tuh ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong, ada yang di Jepang, ada yang di Korea. Nah, kalau aku perhatiin, tenaga kerja di Korea itu lebih sering bikin konten nunjukin slip gajinya yang katanya puluhan juta. Nah, aku pengen tahu dong gajinya itu sebenarnya berapa sih kalian? Iya. Bener nggak sih katanya Kalau gajinya tuh sampai puluhan juta, pokoknya gajinya elit. ya Gaji selangit, gaya elit, ngirim ke keluarga pelit, enggak kan? wow. Maaf Kak, itu bukan kita, Oh. bukan TKI Korea. Tetap TKI Korea gaji ada beberapa. Tetap kita ingat sama orang tua, ya kan? Iya. Karena kita kan kesini kan niatnya kan salah satunya. Niatnya. Tapi nggak tahu kalau orang lain kan. Iya. Tapi bener nggak sih gajiannya tuh basicnya aja ada yang sampai pamer 40 juta, Is, 50 juta, katanya Kalau- kerjanya cuma di TikTokan doang. enggak, itu di Korea itu cuma gini Kak. Gaji cuma 25 Ya sampai aku sesuai konten loh ya, yang maksudnya konten Iya. gitu ya kan, gaji kata kerjanya santai. Enggak, gaji di sini gajinya tuh Cap. 25 cuma Basic. 25. Kalau basic berapa tuh, Basic. Mas? Kalau Basic buat Basic sekarang kan 23 Maret. ini kan belum ganti tahun kan, Oh. 1.900.000-an lah ya kurang ya lebih, karena aja sekitar 22 22 juta ya. juta tergantung ya gaji di Korea tuh dolarnya kan. cuma 22 sampai 40 juta. Ya tergantung. Ngaco dulu. Ya intinya kalau basic sekitar 22. Tapi kalau lemburan itu tergantung ya. Kalau yang kerja malam terus ada kerja apa? Ya gajukan. Ya ganjugan itu. Ya siang malam ya, ya Shift- kan juga shift di siang sip-sipan. malam itu ya lumayan. Tapi kalau cuma Siang doang ya kali cuman. Kamu kenapa kok tiba-tiba sedih? saya berapa bulan ini kan nggak ada lemburan, cuma 8 jam terus. Ya Oh. itu cuma basic doang. Senin Jumat Sabtu Minggu libur. Tapi kan kamu mending. Kamu mending gaji basic. Nah, aku udah 1 bulan nganggur Kak. Sabar, besok kan kerja. Besok lagi mau Sudah. kerja. Alhamdulillah udah dapat kerja. Udah dapat pabrik lagi kan. Alhamdulillah. Jadi Mas Ainur ini sebulan ini udah lagi nganggur guys gara-gara pabrik sebelumnya. Kenapa kamu nganggur? Kenapa? Kok nangis beneran? Lah pabrik itu Nggak aku bersyukur satu- kamu paling. bukan nggak bersyukur. Aku 1 tahun tanpa lemburan Kak. Oh jadi Terus- gajinya kecil ya. Gajiku kecil. Terus? Ya terus lah aku kan jauh-jauh dari Indonesia ke Korea udah nan rindu kepada keluarga. Lebih baik aku cari uang sebanyak-banyaknya, pulang agar bisa Apa? kaya. Kayak. Oh berarti gara-gara karena nggak ada lemburan, jadi kamu ngajuin, tapi ngajuin pindahnya baik-baik kan? Baik-baik aja. Berarti ini bohong dong kalau ada yang gajinya sampai 40 juta. Kayaknya ada sih. Ada nggak Ada. bohong? Tapi pasti itu nggak cuman basic kan ya? Nggak, itu lemburannya pasti kayak Sabtu Minggu. Masuk Terus siang yang tadi yang malam, tadi saya siang malam, nggak bisa main, Iya. ya kan? Nggak bisa ngumpul sama orang. Iya. Ya udah kehidupannya di pabrik aja satu kali Ya, itu- 24 jam. Itu malah bisa-bisa makan sama kerja. Oh. Jadi satu nekan tombol, satu makan gitu. Kalau buang air. Ini tinggal pakai botol tuh. Itu guys buat teman-teman yang bilang katanya di Korea itu gajinya kerjanya santai tapi gajinya nggak bercanda, itu sebenarnya bohong. Kalau emang bener gaji sampai 40 juta, 50 juta itu pastilah dia ada effort sendiri yang nggak ditunjukkan ke kalian via sosmed. Kan zaman sekarang kan gitu ya, lebih senang menunjukkan kesenangannya daripada kesusahannya. Kalau nggak mau nunjukin kesusahannya, siapa yang mau Malah ngebantu? ditepuk tangan nih Kak. Malah ditepuk tanganin. Makanya kalau teman-teman pekerja tuh nunjukin kesenangannya, ya mungkin itu mau nunjukin aja hasil dia selama ini di Korea kerja capek-capek dapat segini loh. Emang sih ada beberapa oknum yang terlalu berlebihan, kayaknya nyeritain tentang nominal di Korea itu ada, tapi ya udah anggap aja itu kayak motivasi aja. Ah, gua harus nih datang ke Korea, dia aja bisa, kenapa gua enggak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan agak-agak sensitif, nggak apa-apa nih. Boleh. Mas Roy 9 tahun loh ya. Mas Roy pernah pacaran nggak sih sama cewek Korea? Kenapa lagi nih? Dia merasa terhina.
Enggak, soalnya kan saya kan merasa jomblo saat ini Kak ya. Kalau pertanyaan Nggak, kayak aku kan gitu, nanya saat ini kamu kan jomblo ya. Aku Iya. nanya, pernah Kak? Berarti kan last past kan, masa lalu kan. orang Korea ya. Iya. Kalau orang Indonesia sih sering. Oh. LDRan putus nyambung sering. Tapi kalau Korea belum. Belum pernah. Sama orang Vietnam pernah. Oh, orang Vietnam pernah. Oh. Ini bukan aib ini. Bukan aib ya. Bukan aja. Baru kali ini lah aku cerita biasanya di enggak pernah. Itu ngomongnya pakai bahasa apa? Inggris. Oh, bahasa Inggris. Kamu bisa bahasa Kamu ngerti Inggris? Inggris? Apa bahasa tubuh? Enggak, kita bahasa tubuh ini. Cong lah iso lah tang aja ini saja. Kan aku sedikit bisa bahasa Vietnam. Oh, oke. Kalau Mas Eno aku nggak mau nanya pernah pacaran nggak sama orang Korea, kayaknya nggak mungkin banget. Ya. Benar, kan aku baru 1 tahun. Pacaran baru 1 tahun. Tapi kan untuk perbandingan untuk seluruh para TKI Korea yang paling banyak mengenal wanita, tak sendiri tak ya? Ya kan dia memang mudah bergaul sama wanita. Tiap ada apa perempuan baru yang kerja di Korea pasti diajak ketemuan. Oh ya. Kamu punya pacar nggak di Indonesia? Kan jomblo. Kan Perasaan bebas. waktu itu dia video callan sama siapa ya? Itu pacarnya temanku. Kamu terus video callan masa sama pacarnya temenmu? Lah kan temanku waktu kerja malam. Terus digilir. Pacarnya kan yang malam sama aku. Udah nonton. Berarti Mas Ray nggak pernah intinya. Mas Nggak Ray, pernah. aku kamu tahu kan pergaulan di Korea itu agak bebas ya. Ada yang namanya istilah misalnya tinggal bareng before marriage gitu. Bahkan Menurut ada kamu juga yang itu udah nikah, udah nikah, ngakunya masih jomblo bujang kan gitu. Banyak. Banyak. Teman-temanku banyak nggak nyebut nama ya, itu banyak. banyak ya. Berarti pergaulan bebas di Korea itu bisa aja ya berpengaruh sama Bisa. teman-teman Indonesia Tapi di sini. kan ya? balik ke kita, diri Ya kita betul sendiri. betul. Itu kan pilihan kan ya. Iya. Di sini kan juga ada kayak banyak musola, masjid, perkumpulan yang kayak Positif. ya Lebih positif baik. itu juga banyak. Banyak. Tapi juga yang suka karaoke. Lebih banyak. Kok ketawa sih yang suka karaoke? Enggak kayak minum-minuman, karaoke itu juga banyak kan. Balik lagi ke diri sendiri kita. Ke kitanya ya. Soalnya kan kalau gitu tuh sebenarnya walaupun lingkungan itu ya berpengaruh, tapi kembali ke kita karena kita bukan anak kecil kan, mau ikut apa enggak, mau belok apa lurus gitu kan. Iya. Kayak saya kan seringnya kan akhir-akhir ini sama dia, walaupun dia kan negatif ya, tapi saya tetap di jalur saya kan saya pengennya positif. Keliru. Guys, coba cek Instagramnya Roy Kurniawan. Ada beberapa dia tuh sering banget ke musola tapi sambil nyanyi. Musola. Enggak Bukan bercanda. musola itu. Bercanda. Kamu mau ditanya apa lagi dari aku? Bebas, yang penting benar. Bebas. Yang penting Aku dengar kamu TikToker terkenal loh di Korea. Iya. Ya walaupun followernya kalau untuk ukuran di Korea termasuk banyak ya, walaupun belum nyampe 500 ribuan ya maksudnya, tapi untuk viewersnya itu kamu termasuk tinggi dibanding mereka yang followernya tuh banyak gitu loh. Tahu nggak sih sebenarnya yang paling bagus itu adalah algoritmanya, followernya sedikit tapi viewersnya banyak kayak YouTube gitu kan. Nah kamu termasuk orang yang seperti itu, kalian berdua. Kamu ngerasa nggak kalau kamu terkenal di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Singapura? Merasa banget. Merasa banget ya. Anjay. Gue kira dia mau merendah, kagak. algoritmaku baik. Kalian ini algorita. Gurita. Enggak, kita itu sering debat kadang bercanda gitu. Followermu berapa kan gitu. Padahal kan follower itu gak cuma apa ya? Ya. Cuma Kayak- angka lah, itu kan bonus lah. Iya, betul. Banyak yang kenal kita itu alhamdulillah bonus. Jadi buat teman-teman nanti jangan lupa ini di-subscribe teman-teman TikTok Subscribe. dan Instagram dulu. Biar rame nanti komen Iya. Roy gitu. Mereka tuh berdua Ayo, suka Rohim, bikin ayo, konten-konten bukan. lucu sama teman-teman Korea yang ada di sini. Jadi kayak konten-konten ya udahlah kalau ketemu daripada gabut, suka bikin konten yang menurut aku sih menghibur banget ya. Yang penting positif. Menghibur Nggak banget. sensasi gitu. Yang penting bedak sama lipstiknya ada. Daster Daster. kan niatnya menghibur. Oke. Kayaknya Keinginan kalian tuh ke depannya mau gimana? Ini pertanyaan udah habis sih. Keinginan kalian ini ke depannya tuh kalau bisa begini, atau ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman di Oh, aku ada. entah atau saudara di Indonesia? Buat kamu wanita yang kucintai. Katanya jomblo. Buat umum. Oke, buat
teman-teman semuanya, buat seluruh para pemuda yang ada di Indonesia yang ingin ke Korea, tetap semangat ya, tetap semangat. Kalau dirimu ingin ke Korea, fokus tujuanmu, fokus ke orang tuamu, kamu akan mudah untuk mendapatkan semua itu. Iya, yang penting sabar sama ikhtiar ya. Sabar, ikhtiar. Hati-hati juga jangan sampai ketipu. Jangan mudah itu apa? Jangan mudah terbuai. Terbuai Ya, sama promosi karena udah banyak banget teman-teman kita yang tertipu karena promosi-promosi manis udah ngeluarin puluhan juta ternyata jong gitu. Terus tuh ada. satu lagi, kalau Korea itu nggak seindah di dramanya teman-teman. Yang kalian Iya. lihat itu biasanya di sosmed itu kayak salah satunya kita lah, contoh jalan-jalan, makan-makan itu ya. Tapi kita kan indah. Ya enggak, itu maksudnya, tapi belum tentu ya. Kalau dibalik itu kan kita kayak kerja keras, Iya. kadang lembur, bahkan sampai kerja malam, kurang tidur gitu kan kadang juga ada. Iya, Tapi kan aku 1 tahun nggak ada lembur. Ya, enggak, Ya itu pokoknya ngomongin- ya itu termasuk salah satu minusnya, gitu loh. jadi Yang- nggak seindah di foto profil, Iya. nggak seindah di drama. Jadi kalau seandainya kalian niatnya pengen kerja ke Korea, alangkah baiknya ya bercita-cita setinggi langit boleh, tapi terlalu berekspektasi tinggi ya nggak baik juga kalau menurut aku. Ya pokoknya ya udah kalau kita bisa diterima di Korea, ya alhamdulillah. Setelah datang Korea ya udah fokus sama niat di awal kalian tuh pengen apa ke Korea. Walaupun aku tahu ya kebanyakan niat awal itu kadang-kadang lupa setelah sampai di sini tiba-tiba berubah. Benar. Tiba-tiba merasa paling yang tahu Korea dan terus benar. merasa paling yang berbranded, merasa paling punya ini punya itu, terus lama-lama bersaing, lama-lama tenaga kerja Indonesia yang antar negara akhirnya saling memojokkan, itu sering banget terjadi loh. Jadilah tenaga kerja yang Lebih baik, positif, pekerja keras, dan aku berharap sih semuanya sukses sih. Amin. Kalian tahu nggak sih Korea itu kenapa dia negaranya lebih kecil dari negara kita dan negara kita sebenarnya lebih kaya, tapi kenapa Korea majunya lebih pesat? Emang sih kalau negara kecil lebih mudah kan diaturnya ya, tapi selain itu sebenarnya dulu juga kan Korea 50 tahun yang lalu sebelum itu kan Indonesia tuh lebih maju dibanding Korea, tapi Korea juga sama kan, dia kerja jadi tenaga kerja Korea di Jerman, di Arab itu ya sama kayak kalian, cuma mereka tuh fokus duitnya dikumpulin, dia bangun tuh negaranya gitu loh. Ya. Terus kayaknya Nggak foya-foya. Kayaknya orang sini juga Iya loh, semangat sekarang kerja kan ya. kayak semangat kerjanya keras Tinggi ya. loh. Sekarang aja event dia semuanya Udah bisa dibeli aja. berumur usia juga kan. Aku biasanya lihat itu loh kak, nenek-nenek yang udah Karena ya berumur itu tetap kerja keras. kebiasaan nggak bisa nganggur gitu sih. Oke, makasih banget buat Mas Ray. udah gitu aja Mas ya. Ainur. Iya. Oh, saya kira Kita kan Aku sampai sebenarnya pengen nanya yang frontal gitu. tanggalnya sampai 2 hari loh. 2 hari nggak apa-apa loh sebenarnya. Enggak, kasihan editor tuh kayak gitu. Oh ya, satu lagi dong. Sekarang kan BPN 2 TKI website-nya udah diganti ya. Ganti. Pakai apa sih namanya? PP2MI. BP2MI ya. Pokoknya buat yang mau ke Korea, kalian coba aja cari linknya di bawah ini, kayak klik di situ tuh banyak banget tata caranya, persyaratannya, bahkan ya semua pengumuman ada di situ. Kali ini kan Mas Roy sama Mas Ainur ya, kita bisa nggak ya tanya tenaga kerja yang kamu ada rekomen tenaga kerja Indonesia yang lain nggak? Misalnya siapa yang bisa aku interogasi, aku interview. Ya. Aku pengen deh kayak ini loh. Misalnya siapa lah kalau bisa ditanya-tanya berani. Nek setauku tuh untuk saat ini cuma kita ya. Nantilah bisa kita carikan. Oke. Aku pengen loh Wanita kayak juga ada kok. cewek juga nggak apa-apa. Kalau misalnya dia bisa ngasih motivasi nggak apa-apa. Aku pengen ini loh kayak apa sih, meliput kehidupan tenaga kerja Indonesia di Korea, meliputin kehidupannya, jadi aku bisa masuk ke rumahnya, terus bayar kontrakan berapa gitu. Aku pengen deh, tapi nggak ada yang berani kan. Nanti aku berani. Oke. Kalau kamu kan punya paguyuban bisa kita sorot nggak sih? Bisa kita bisa. Nanti bisa dirundingin kak. Iya, Kan iya. saya dari Kediri punya kayak base camp gitu kan. Tolong ya di ini aku pengen ngeliat aja kehidupan paguyuban itu saat pada ngumpul ngapain sih, entah dia gitar-gitaran, sate-satean, atau kan seru ya, atau ke kebun, ya kan. Oke guys, sampai di sini vlog aku. Semoga ada ide yang bagus untuk meliput teman-teman Indonesia yang ada di Korea. Keinginan aku sih gitu, kayak meliput tentang kehidupannya langsung gitu. Tapi kadang banyak yang nggak berkenan karena merasa itu privasi. Tapi semoga kalau bisa masuk ke paguyuban
untuk ketemu, untuk bisa ngeliput, dapat izin aku bakal ngeliputnya. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di lain kesempatan. Annyeong. Annyeong dong, annyeong.